أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa melangkah dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat yang tengah kita laksanakan ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nantinya syafaat beliau lah yang sama-sama kita harapkan mulai hari ini sampai di hari al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna lagi harta, anak, pangkat, jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah kita mengirimkan sepotong doa kepada beliau yang berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan dalam kesempatan ini Khotib tidak bosan-bosannya mengajak para jamaah sekalian, umumnya di khotib sendiri, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 4 janji Allah dalam Al-Quran. Setiap umat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ataupun sebaliknya. Apabila lalai menjalankan segala larangannya, akan berdosa dan akan masuk neraka. Artinya setiap tindakan kita di dunia ini akan berdampak pada kehidupan akhirat, entah itu kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana janji Allah yang pertama, jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Wa ista'azzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lazim. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang sedikit, niscaya akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur akan nikmatku, ingat azab sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur itu sifat para nabi, sifat para orang beriman, dan bersyukur itu ibadah. Meskipun cobaan datang dan rintangan menghalangimu, tetap bersyukur kepada Allah. Meskipun begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun dia adalah kekasih Allah, dia tetap bersyukur kepadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dalam hadis. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik, dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan Allah telah memilihnya dan menunjukinya di dalam yang lurus. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah dijamin padanya surga, ia tetap tidak luput dari syukur. Ia masih bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sholat hatta tuqaddiru rijlah. Apabila beliau sholat, beliau akan berdiri sampai kakinya mengeras. Dan Aisyah berkata, ya Rasulullah, istisna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampunkan, baik yang akan datang maupun yang telah lalu?
Faqala ya Izzah afala akuna abadan syakura. Bukankah semestinya aku jadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Nabi Ibrahim yang kasih Allah masih tetap bersyukur apa yang diberikan kepadanya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kita ketahui bahawa sudah terjamin padanya surga, masih tetap bersyukur kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita, umat yang penuh dengan kehilangan dan kesalahan? Apakah kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan? Apa yang kita banggakan sehingga kita merasa tidak perlu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita? Jawabannya mari kita tanya diri kita masing-masing. Janji Allah yang kedua, yaitu Allah akan menjadikan hamba yang selalu mengingatnya. Waskuruni uskurkum waskuruni wala ta'bud. Ingatlah kepadaku, supaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Cara mengingat Allah adalah dengan mendirikan sholat, membaca Al-Quran, selalu bersyukur, dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Janji Allah yang ketiga adalah Allah berjanji akan mengabulkan doa semua makhluknya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yasta'diluna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jika pun doa tidak dikabulkan, maka bersabarlah dan yakinkanlah hatimu bahwa itu ketentuan Allah yang terbaik. Doa adalah ibadah besar di sisi Allah. Karena doa bisa berbuat takdir. Jangan sampai kita malas mengangkat tangan ataupun meminta kepada Allah terhadap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan satu dari ketiga hal tersebut. Allah akan mengabulkannya dengan segera, mengakhirkan untuknya di akhirat, atau memalingkannya dari keburukan yang semisal. Jadi Allah yang keempat adalah Allah akan mengingatkan azab bagi yang memohon ampun, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali kita memohon ampun dan segera bertobat atas segala kesalahan. Sayyidina Ali pernah berkata, sungguh Ali orang yang binasa, padahal dia memiliki kalimat yang bisa menyelamatkannya. Seseorang pun bertanya kepada beliau apa kalimat penyelamat tersebut, dan beliau pun menjawab, perbanyak istighfar. Allah Ta'ala mengabarkan bahawa dia akan mengazab orang yang beristighfar, karena istighfar itu akan menghapus dosa yang dosa itu sendiri penyebab datangnya azab. Sehingga azab itu sirna dengan cepat. Man ahabba an tasurruhu sahifatuh falyaghsir fiha minal istighfar. Barang siapa yang suka catatan amal yang akan menyenangkannya di hari kiamat nanti, maka hendaknya yang terbanyak pada catatan amal tersebut istighfar. Barakallahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودار السقاء وسوء القضاء وسماتة المعصية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولو يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر.